Tips menanamkan kebiasaan berpuasa pada anak. Kondisi pandemi saat ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Cukup banyak orang tua yang bingung tentang cara melatih anak-anaknya berpuasa dan latihan amalan Ramadan lainnya. Karena biasanya banyak hal diajarkan di sekolah. Namun kali ini orang tua tidak bisa mengandalkan bantuan sekolah seperti biasanya karena semua anak harus di rumah saja. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan asyam atau as-saum. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apakah ada dalil untuk melatih anak berpuasa? Dari Rabi' binti Muawid radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya pada siang hari Asyura, yaitu pada 10 Muharram, ke desa-desa kaum Ansor di sekitar Madinah untuk mengumumkan, barang siapa telah berpuasa sejak pagi hari, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Barang siapa yang pagi harinya tidak berpuasa, maka hendaknya puasa pada sisa harinya. Setelah itu kami berpuasa. Kemudian kami membiasakan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Kami pergi ke masjid, lalu kami buatkan mereka mainan dari kapas yang berwarna. Jika salah satu di antara mereka menangis karena kelaparan, kami berikan kepadanya mainan tersebut sampai berbuka puasa. Apa saja keutamaan berpuasa? Yang pertama, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Yang kedua, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang keempat, orang yang berpuasa dijanjikan pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Siapa yang wajib berpuasa? Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, sudah baligh. Yang ketiga, sudah berakal. Dan yang keempat, mampu menjalankan puasa. Berarti, orang non-muslim tidak wajib berpuasa. Anak yang belum baligh tidak wajib puasa, tetapi bisa diajak untuk mulai belajar berpuasa. Orang gila juga tidak wajib berpuasa. Dan orang yang sakitnya tidak kunjung sembuh juga tidak wajib puasa. Anak kecil kan tidak wajib berpuasa. Lalu kenapa mereka harus latihan berpuasa? Tentu agar mendapatkan keutamaan-keutamaannya sebagai berikut. Yang pertama, pahala puasa itu tidak terhingga. Yang kedua, amalan puasa itu untuk Allah, sedangkan amalan lainnya kembali untuk hambanya. Yang ketiga, dengan dikarenakan kita berpuasa, kita akan mudah masuk surga. Yang keempat, orang yang berpuasa dapat merasakan dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah kelak. Yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau minyak misk. Siapa saja ya yang terlibat dalam latihan puasa anak ini? Seluruh anggota keluarga di rumah harus terlibat, mulai dari menyiapkan makanan sahur, membangunkan sahur, mengawasi anak selama berpuasa, dan sebagainya. Termasuk juga bagi orang dewasa yang berhalangan puasa, agar menahan diri untuk tidak makan dan minum di hadapan anak-anak. Anak masih terlalu kecil, cukup sulit bagi mereka menahan lapar dan haus, beda dengan orang dewasa. Jadi, biasakan agar tidak makan dan minum di depan anak yang sedang berpuasa. Apa saja tantangan orang tua dalam melatih anak berpuasa di rumah? Yang pertama, anak akan merasa bosan karena sedikit berkegiatan di rumah, sehingga bagi mereka waktu akan terasa berjalan sangat lambat. Di rumah juga tidak ada teman-teman seusianya yang sedang latihan berpuasa juga. Mereka akan merasa tidak adil dan berkata, ayah ibu kan udah gede, udah jago nahan lapar, aku masih kecil, aku gak bisa kelaparan kayak gini. Dan juga ada anak yang bisa saja mencuri kesempatan untuk makan atau minum dengan sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara mengajak anak berpuasa? Yang pertama, kita jelaskan dulu keutamaan berpuasa kepada mereka.
bahwa hal itu termasuk sebab masuk ke dalam surga. Di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Itu adalah pintu di mana hanya orang-orang yang berpuasa yang dapat masuk ke dalamnya. Yang kedua, membiasakan sebelumnya untuk berpuasa seperti puasa beberapa hari di bulan Sya'ban, agar mereka tidak kaget ketika harus berpuasa penuh di bulan Ramadan. Yang ketiga, puasa pada sebagian siang dulu, kemudian menambahi waktunya sedikit demi sedikit di kemudian hari. Seperti sebagian kalangan menyebutnya dengan puasa bedug. Yang keempat, mengakhirkan sahur sampai di akhir malam. Hal itu dapat membantu puasa mereka pada siang harinya. Mereka tidak akan mudah lapar. Yang terakhir, menyemangati mereka berpuasa dengan memberi hadiah yang diberikan setiap hari atau setiap pekan. Kita dapat mengajak anak menyiapkan menu berbuka agar memberi semangat dan motivasi dalam berpuasa. Kita juga dapat menyanjung mereka di depan keluarga ketika berbuka atau ketika sahur. Hal ini dapat menaikkan semangat spiritual mereka. Kita juga dapat mendorong semangat berlomba-lomba apabila memiliki lebih dari satu anak, tanpa perlu mencela yang tertinggal. Mereka dapat melalaikan rasa lapar dengan cara tidur atau dengan bermain permainan mubah yang tidak memerlukan banyak tenaga. Sebagaimana para sahabat yang mulia juga melakukan hal ini terhadap anak-anak mereka. Dan yang terakhir, diutamakan agar sang ayah mengajak anaknya, khususnya setelah asar, agar pergi ke masjid untuk ikut sholat, menghadiri pengajian, dan tetap di masjid untuk membaca Al-Quran atau zikir kepada Allah sampai waktu maghrib tiba. Tips penting untuk orang tua mengajak anaknya berpuasa. Yang pertama, jangan memaksa. Yang kedua, lakukan secara bertahap. Yang ketiga, berikan pujian atau apresiasi. Yang keempat, jadilah contoh yang baik. Yang kelima, lakukanlah hal yang sama di Ramadan berikutnya. Dan yang terakhir, diskusikan dengan orang tua lain terkait tips melatih anak berpuasa. Kapan anak boleh batal? Jika ia kuat sampai maghrib, lanjutkanlah. Tetapi jika ia tidak kuat sampai maghrib, maka izinkan mereka untuk membatalkannya. Jika sudah batal, jangan biarkan ia melanjutkannya lagi. Beritahu ia, "Nak, kamu memilih untuk batal, maka puasamu hari ini batal di sini ya. Kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Kamu boleh makan dan minum sampai maghrib." Banyak orang tua seringkali salah kaprah. Jika anak sudah batal, maka mereka memperbolehkannya lanjut puasa lagi. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih.